Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Via Hilmiati, teman saya Sri Mulyani, Melia Putri Zahara, Ian Putra, Monica Angelina Sidabutar, dan Rahayu Oktorisa. Kami ingin menjelaskan materi tentang pengertian teori akuntansi. Yang pertama yaitu teori akuntansi. Teori akuntansi menjelaskan mengapa praktik akuntansi berjalan seperti yang diamati sekarang. Selanjutnya yaitu praktik akuntansi yang nyatanya berjalan di suatu negara belum tentu merefleksi pilihan terbaik ditinjau secara konseptual dan ideal serta dari tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya, teori akuntansi membahas perlakuan-perlakuan dan model-model alternatif yang dapat menjadi jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam praktik. Selanjutnya yaitu arti penting teori akuntansi. Yang pertama yaitu praktik akuntansi bersifat dinamik dan selalu menghadapi masalah-masalah praktis dan profesional. Yang kedua yaitu teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu praktik akuntansi yang baik dan maju tidak akan dapat dicapai tanpa suatu teori yang melandasinya. Yang keempat yaitu teori merupakan unsur yang penting dalam mengembangkan dan memajukan praktik akuntansi. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi. Seni, sains, dan teknologi. Penentuan pengetahuan akuntansi ke dalam salah satu kategori menentukan karakteristik teori akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi sebagai seni. Penyebutan akuntansi sebagai seni dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dalam praktiknya akuntansi melibatkan banyak pertimbangan nilai yang menuntut keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan yang terbaik. Akuntansi sebagai seni adalah cara menerapkannya, bukan sebagai seperangkat pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang akuntansi sebagai sains. Penjelasannya pertama, pengetahuan yang berisi penjelasan tentang gejala alam atau sosial yang bebas dari pertimbangan nilai karena ilmu harus mendeskripsikan gejala tersebut seperti apa adanya. Yang kedua, penjelasan dinyatakan dalam pernyataan logis yang harus diuji validitasnya yang memiliki 4 kriteria yaitu koherensi, korespondensi, keterujian, dan keuniversalannya. Selanjutnya, yang keempat, akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Yang kelima, kebermanfaatan bukan menjadi pertimbangan utamanya. Yang keenam, sementara itu tujuan akuntansi yaitu menghasilkan dan menemukan prinsip-prinsip umum untuk menjustifikasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, bukan untuk mendapatkan kebenaran penjelasan. Yang terakhir akan banyak membahas tentang mengapa perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, faktor-faktor apa yang mendorong manajemen memanipulasi laba. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akuntansi sebagai teknologi, di mana teknologi ini adalah seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Teknologi meliputi tentang hard teknologi dan soft teknologi. Yang kedua, penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat pada suatu saat untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapinya sesuai dengan budaya dan nilai yang dianut. Sedangkan akuntansi sebagai teknologi ini memiliki manfaat, yaitu untuk mencapai tujuan tertentu tanpa harus mengembangkan teori tersendiri. Kemudian dalam pengetahuan ilmiah dalam suatu negara ini bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Putri Zahara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sri Mulyani, yaitu tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan yaitu proses untuk menentukan cara yang terbaik untuk mendapatkan produk atau hasil yang terbaik dalam penerapan suatu teknologi. Dalam arti lain, perekayasaan adalah proses perencanaan dan sistematis yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pengetahuan untuk menentukan suatu konsep, teknik, metode,
serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua adalah pelaporan. Pelaporan keuangan yaitu struktur dan proses tentang bagaimana informasi keuangan untuk semua unit usaha dan penerapan dan pemerintahan harus disediakan dan dilaporkan dalam suatu negara untuk tujuan pengembalian keputusan ekonomi. Selanjutnya ada struktur rekayasa akuntansi. Struktur rekayasa akuntansi ini terbagi menjadi 3 ilmu. Yang pertama ilmu-ilmu murni, yang kedua ilmu-ilmu terapan, dan yang ketiga nilai dan tata sosial. Yang pertama di sini ada ilmu-ilmu murni. Ilmu-ilmu murni ini terbagi menjadi ekonomi teori, sosiologi, psikologi, dan matematika. Yang kedua ada ilmu-ilmu terapan. Ilmu-ilmu terapan ini terbagi menjadi manajemen, matematika terapan, teknologi komputer, ekonomi terapan, teknologi komunikasi, teknologi pengukuran, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada nilai tata sosial yang terbagi menjadi nilai-nilai sosial, tujuan-tujuan sosial, sistem politik, sistem hukum, dan lainnya. Jadi ketiga bagian ini tujuannya satu, yaitu rekayasa akuntansi. Selanjutnya ada pengertian teori akuntansi. Pengertian teori akuntansi ini tergantung pada apakah akuntansi dipandang sebagai sains atau teknologi. Jika sebagai sains, teori akuntansi bersifat positif, dan jika sebagai teknologi, teori akuntansi akan bersifat normatif. Baiklah, saya Yan Putra, saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi sebagai penalaran logis. Yaitu, teori dapat pula diartikan sebagai suatu penalaran logis yang melandasi praktik dalam kehidupan nyata. Penalaran logis berisi asumsi, dasar pikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan dengan membentuk suatu rangka pikir yang logis. Hasil proses penalaran logis dapat dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan umum untuk menjadikan tindakan yang terbaik dalam mencapai tujuan. Proses penalaran logis untuk akuntansi diwujudkan dalam bentuk perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan akuntansi menghasilkan suatu rangka konseptual. Fungsi rangka konseptual adalah untuk mengevaluasi atau membenarkan dan untuk mempengaruhi atau mengembangkan praktik akuntansi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat strukturnya dari penalaran logis melalui proses perekayasaan dituangkan dalam bentuk rangka konseptual, lalu menghasilkan dan membenarkan praktik akuntansi, mempengaruhi dan mengembangkan praktik akuntansi, lalu berjalan dan masa datang. Manfaat penalaran logis yang dituangkan dalam bentuk rangka konseptual. Yang pertama itu acuan evaluasi praktik akuntansi yang berjalan. Yang kedua, haluan pengembangan praktik baru. Yang ketiga, basis penurunan standar akuntansi. Yang keempat, basis perbaikan praktik berjalan. Dan yang kelima, pedoman pemecahan masalah potensial. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Monica Angelina Sidabutar akan melanjutkan perspektif teori akuntansi, di mana perspektif teori akuntansi ini terbagi atas sasaran teori akuntansi, yaitu terbagi atas 2 bagian, positif dan normatif, di mana positif pernyataan tentang suatu seperti apa adanya sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi atas dasar pengamatan empiris. Contohnya seperti menjelaskan fakta bahwa perusahaan manufaktur cenderung menggunakan FIFO, sedangkan perusahaan dagang cenderung memilih metode LIFO. Nah, untuk normatifnya yaitu pernyataan dan penalaran untuk menilai apakah suatu itu baik atau buruk atau relevan. Kaitannya dengan kebijakan ekonomi atau soal tertentu. Contohnya, menjawab pertanyaan apakah penggunaan historical cost lebih baik dibandingkan current cost. Nah, selanjutnya ada aspek sasaran teori, di mana aspek sasaran teori ini terbagi atas beberapa unsur, yaitu ada unsur pembeda, masalah fakta, dan masalah nilai, di mana unsur pembeda tersebut terbagi atas sasaran pemaparan, bentuk penyataan,
bahan pertimbangan, dasar penyimpulan, nada penyataan, metode pengujian validitas, kriteria penerimaan teori. Nah, selanjutnya ada masalah fakta, itu terbagi atas positif, IS, fact, objektif atau empirical, deskriptif, scans, true atau false. Di mana masalah nilai terbagi atas normatif, oak atau soul, values, subject atau reasoning, perspektif, art, good atau bad. Nah, selanjutnya ada tataran semiotika teori akuntansi, di mana terbagi atas 3, semantik, sintaktik, dan pragmatik. Di mana semantik, teori akuntansi membahas penyimbolan kegiatan atau realistis fisis menjadi simbol-simbol seperti elemen-elemen atau pos-pos statement keuangan. Nah, selanjutnya ada sintaktik, membahas bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah disimbolkan secara semantik dapat diwujudkan dalam statement keuangan. Dan terakhir ada pragmatik, yaitu membahas apakah informasi keuangan bermanfaat bagi yang dituju dalam perekayasaan akuntansi. Apakah informasi mempengaruhi perilaku pemakai. Selanjutnya yaitu tataran semiotika teori komunitas. Yang pertama sintetika. Nah, aspek sasaran bahasanya itu kosakata dan tata bahasa dan pendekatan komunikasi yaitu operasional penandaan memakai kandungan pesan informasi sintaktik. Yang kedua semantika yaitu makna. Sasaran bahasanya yaitu tanda-tanda bahasa, pendekatan komunikasinya, penafsiran pelambangan yang berisi informasi semantik. Yang ketiga, pragmatika, sasaran bahasanya yaitu efek komunikasi dan pendekatan komunikasi yaitu fungsional pengaruhan yang kandungan pesannya itu informasi pragmatik. Pendekatan penalaran, definisinya yaitu proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau penjelasan yang dibagi menjadi 2 yaitu deduktif dan induktif. Kalau deduktif ini pernyataan dan simpulan penjelasan itu disepakati dan dianggap benar. Kalau induktif itu berdasarkan pengamatan atau beberapa kasus kejadian. Nah, slide selanjutnya yaitu orientasi teori akuntansi atas dasar perspektif. Bisa kita lihat dari gambar itu semantik dan sintaktik termasuk kategori normatif deduktif, yang pragmatik itu termasuk kategori positif induktif. Yang slide selanjutnya yaitu verifikasi teori akuntansi. Nah, verifikasi ini merupakan prosedur untuk menentukan apakah suatu teori valid atau tidak. Yang kedua, akuntansi normatif itu dievaluasi atas dasar penalaran logis yang melandasi teori yang dianjurkan. Yang ketiga, akuntansi positif dievaluasi validitasnya atas dasar kesesuaian teori dengan fakta yang terjadi. Yang selanjutnya, sintaktik itu mengandalkan penalaran logis semata. Yang selanjutnya itu semantik. Kalau semantik ini dia lebih ke secara empiris dengan pengamatan atau berdasarkan kejadian tadi. Selanjutnya itu pragmatik yang mempunyai kandungan empiris yang besar karena teori ini banyak memanfaatkan fakta atau data empiris perilaku pasar atau individual. Selanjutnya yaitu karena teori semantik dan sintaktik dan pragmatik tidak berdiri sendiri, tetap saling mendukung dan melengkapi. Semua pendekatan pengujian biasanya dilakukan untuk memverifikasi suatu teori. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.